Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Maharani dengan NIM B1B221083, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem konfederasi, sistem parlementer, dan sistem presidensial. Konfederasi juga dikenal sebagai persekutuan atau liga, adalah persatuan kelompok atau negara berdaulat yang bersatu untuk tujuan aksi bersama. Biasanya dibuat dengan perjanjian. Konfederasi negara cenderung didirikan untuk menangani masalah-masalah kritis seperti pertahanan, hubungan luar negeri, perdagangan inter, dan mata uang. Dengan pemerintahan pusat dituntut untuk memberikan dukungan kepada semua anggotanya. Konfederalisme merupakan bentuk utama dari intergovernmentalisme yang diidentifikasikan sebagai segala bentuk interaksi di sekitar negara-negara yang sering terjadi atas dasar kemerdekaan atau pemerintahan yang berdaulat. Sifat hubungan di antara negara-negara anggota yang membentuk konfederasi sangat bervariasi. Demikian juga hubungan antara negara-negara anggota dan pemerintahan umum serta distribusi kekuasaan di antara mereka bervariasi. Beberapa konfederasi yang lebih longgar mirip dengan organisasi internasional. Konfederasi lain dengan aturan yang lebih ketat mungkin menyerupai sistem federal. Karena negara-negara anggota, konfederasi mempertahankan kedaulatan mereka. Mereka memiliki hak impesilid untuk memisahkan diri. Filsuf politik Emmett de Vattel berkata, beberapa negara berdaulat dan mereka dapat menyatukan diri dengan diri mereka bersama-sama dengan konfederasi terus-menerus tanpa masing-masing secara khusus berhenti menjadi negara yang sempurna. Perundingan bersama tidak akan menawarkan kekerasan terhadap kedaulatan setiap anggota. Di bawah konfederasi, tidak seperti negara federal, otoritas pusat relatif lemah. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah umum di badan legislatif unikameral lemah. Dewan negara-negara anggota memerlukan implementasi selanjutnya oleh negara-negara anggota agar berlaku. Mereka bukan hukum yang bertindak langsung atas individu, tetapi lebih bersifat perjanjian antar negara. Juga pengambilan keputusan di pemerintahan umum biasanya dilakukan dengan konsensus kebulatan suara, bukan oleh mayoritas. Secara historis, fitur-fitur tersebut membatasi efektivitas serikat, sehingga tekanan politik cenderung meningkat seiring waktu untuk transisi ke sistem pemerintahan federal, seperti yang terjadi dalam kasus integrasi regional Amerika, Swiss, dan Jerman. Negara bagian konfederasi yang pertama ada Belgia. Banyak sarjana mengklaim bahwa kerajaan Belgia, sebuah negara dengan struktur federal yang rumit, telah mengadopsi beberapa karakteristik konfederasi di bawah tekanan gerakan separatis, terutama di Flanders. Misalnya, Legis menyatakan bahwa Belgia mendekati sistem politik konfederasi mengenai perjanjian reformasi konstitusi nasional antara wilayah Belgia dan antara komunitas. Dan Direktur Centre de Recherche Vince de Corbiter menyebut Belgia tidak diragukan lagi sebuah federasi. Beberapa aspek konfederasi di Lausanne juga dilistir. Profesor Michel dari Universitas Catholique de Louvain menulis bahwa sistem
politik Belgia sudah dalam dinamika konfederasi. Namun demikian, wilayah Belgia dan komunitas linguistik tidak memiliki otonomi yang diperlukan untuk meninggalkan negara Belgia. Dengan demikian, aspek federal masih mendominasi. Juga untuk kebijakan fiskal dan keuangan publik, negara bagian mendominasi tingkat pemerintahan lainnya. Yang kedua adalah Kanada. Di Kanada, kata konfederasi memiliki arti tambahan yang tidak bertalian. Konfederasi mengacu pada proses atau peristiwa pembentukan atau bergabung dengan negara federal Kanada. Selanjutnya, sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintahan, tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif atau parlemen sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif. Menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan, sistem parlemen dipuji dibandingkan dengan sistem presidensial karena kefleksibilitasnya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar, Jerman, dan Republik Keempat Prancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Dengan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara ditunjuk sebagai kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun, beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Ciri-ciri khusus sistem pemerintahan parlemen. Yang pertama, jabatan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan untuk kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Maksudnya di sini adalah penempatan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer adalah presiden diberi jabatan hanya sebagai kepala negara. Lalu untuk kepala pemerintahannya diduduki oleh Perdana Menteri. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa presiden yang berkedudukan kepala negara hanya memiliki tugas sebagai kepala negara yang hanya bisa mengawasi pemerintahan tanpa adanya kewenangan apapun dalam kegiatan pemerintahan. Pemegang kewenangan tertinggi yang memiliki hak serta kemampuan untuk mengatur serta menjalankan pemerintahan dalam sistem pemerintahan ini sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintahan Perdana Menteri yang menerima jabatan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua adalah yang memiliki hak prerogatif adalah Perdana Menteri. Seperti yang Grandmaster tahu bahwa prerogatif adalah hak istimewa seorang pejabat pemerintahan yang hanya dapat dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlemen, yang menduduki jabatan adalah Perdana Menteri. Selain itu, hak ini juga hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang paham dengan betul mengenai semua hukum serta undang-undang yang berada di luar kekuasaan badan perwakilan. Yang ketiga adalah lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Maksudnya adalah
Lembaga eksekutif mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah mereka lakukan kepada lembaga legislatif atau parlemen. Semua kegiatan, baik kegiatan pelaporan beserta dengan semua kewenangan serta kekuasaan dilaksanakan berdasarkan izin serta bagaimana keputusan melalui lembaga legislatif terlebih dahulu. Jika ada suatu hal yang akan dikerjakan namun tidak mendapatkan izin dari lembaga legislatif, maka secara sah harus dikerjakan sesuai dengan titah yang telah keluar dari parlemen. Sedangkan kelebihan dari sistem pemerintahan parlemen adalah seorang pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi sangat mudah penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini sangat mudah terjadi dikarenakan kekuasaan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif berada pada satu partai atau partai. Batas tanggung jawab dalam setiap pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Dan kelebihan lainnya adalah dengan adanya tingkat pengawasan yang sangat kuat serta ketat dari para parlemen terhadap kabinet yang ada, hal ini membuat kabinet menjadi lebih berhati-hati dalam mengerjakan pemerintahan. Sedangkan kekurangan dari sistem pemerintahan parlemen adalah yang pertama, dalam sistem pemerintahan badan lembaga eksekutif atau kabinet memiliki posisi yang sangatlah beruntung pada jumlah mayoritas serta dukungan dari parlemen. Hal itu yang menyebabkan sewaktu-waktu kabinet dapat dilengsarkan oleh parlemen. Dan yang kedua, masa jabatan dari suatu kabinet tidak bisa ditentukan hanya dari berakhirnya masa jabatannya. Karena badan lembaga eksekutif dapat sesuka hati dari suatu kabinet tidak bisa ditentukan hanya dari dari berakhirnya masa jabatan, karena badan lembaga eksekutif dapat sesuka hati dan sewaktu-waktu membubarkan kabinet tersebut. Dan yang ketiga, waktu terjadinya pemilihan umum dapat berubah sewaktu-waktu dengan jangka waktu yang tertentu pula. Selanjutnya adalah contoh-contoh negara dengan sistem pemerintahan parlemen. Yang pertama, penganut sistem pemerintahan parlementer di benua Amerika adalah Kanada, Dominika, Grenada, Belize, setelah itu Saint Lucia, Saint Vincent, dan Tobago. Sedangkan penganut sistem pemerintahan parlementer di benua Asia adalah Bangladesh, Bhutan, Kambodia, India, Irak, Israel, Jepang, Lebanon, Malaysia, Nepal, Pakistan, Singapura, dan Thailand. Penganut sistem pemerintahan parlementer di benua Pasifik adalah Australia, New Zealand, Papua, Samoa, dan Vanuatu. Selanjutnya adalah sistem presidensial. Presidensial diidentifikasikan sebagai sistem pemerintahan yang puncak kekuasaannya diduduki oleh lembaga eksekutif atau presiden. Sejarah mencatat Indonesia pernah dan masih menerapkan sistem ini meskipun tidak sepenuhnya murni. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak paling tinggi sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun, ada dua lembaga lain, legislatif dan yudikatif, yang perannya mengawasi serta merumuskan UU negara yang nantinya dijalankan oleh presiden. Ciri-ciri sistem presidensial. Yang pertama, pemerintahan dan negara dipimpin langsung oleh presiden. Yang kedua, presiden selaku lembaga eksekutif diangkat melalui pemilihan rakyat atau badan perwakilan rakyat. Dan yang ketiga, presiden punya hak istimewa untuk mengangkat dan memecat menteri atau pejabat setingkat menteri. Yang keempat,
Menteri memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. Presiden tidak memiliki tanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan yang kelima, presiden tidak bisa dipecat oleh lembaga legislatif. Adapun kelebihan dari sistem presidensial, yang pertama, kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif atau presiden stabil karena tidak bergantung kepada parlemen. Dan yang kedua, periode jabatan jelas sesuai ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara. Pelaksanaan pemilihan umum pemilu tidak berganti-ganti jangka waktunya. Dan yang ketiga, program kerja yang dibuat oleh kabinet menyesuaikan dengan waktu jabatan. Yang keempat, lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderisasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar dan anggota parlemen. Sedangkan kekurangan sistem presidensial adalah kekuasaan mutlak eksekutif atau presiden bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan lembaga legislatif. Sistem pertanggungjawaban presiden yang cenderung kurang jelas, kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan. Baiklah, sekian yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.